Selamat siang semuanya, kembali lagi bersama kami kelompok 7. Hari ini kami akan membahas mengenai topik yang berkaitan dengan etika profesi kesehatan. Topik ini yaitu berita bahwa Organ Ilir telah memecat 109 tenaga kesehatan di rumah sakitnya. Topik ini akan dibahas oleh saya sendiri dan Saudara Heltin, Saudara Sarus, Saudara Jen, dan Saudara Esther sebagai moderator. Selanjutnya saya persilakan kepada moderator. Terima kasih kepada Saudari Stella Lebrina Manu yang telah memberikan kesempatan talk show ini yang dibawakan oleh saya sendiri. Perkenalkan, nama saya Esterina, dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas talk show-nya mengenai Bupati Ogan Ilir yang memecat tenaga kesehatan. Berikut ini akan ditampilkan berita masalah Bupati Ogan Ilir memecat tenaga kesehatan. Ya, dapat saudara dan teman-teman lihat bahwa tampilan yang di belakang ini, dalam berita-berita yang ditampilkan, Bupati Ogan Ilir memecat sebanyak 109 tenaga medis. Dan 109 tenaga medis ini terdiri dari 45 perawat, 60 bidan, 3 sopir ambulan, dan 1 perawat. Berikutnya, ini adalah kronologi serta alasan yang menjadi alasan kuat mengapa Bupati Ogan Ilir memecat para tenaga kesehatan. Oke, saya akan lanjutkan kepada pertanyaan mengenai talk show kita pada hari ini. Saya akan bertanya kepada Saudara Heltin. Menurut saudara, apakah alasan yang mendasar dari Bupati Ogan Ilir untuk memecat para tenaga kesehatan tersebut? Waktu dan tempat dipersilakan. Silakan menjawab, Saudari Heltin. Terima kasih. Ini Saudara Esterina. Dilansir dari CNN Indonesia, pemecatan dengan tidak hormat yang berlaku pada 20 Mei itu tertuang dalam surat keputusan Bupati Ogan Ilir nomor 191/RSUD/2020 dengan alasan yang pertama, para tenaga kesehatan tidak mau masuk kerja saat rumah sakit sedang membutuhkan. Yang kedua, mereka menolak pasien COVID-19 dan tidak masuk kerja selama 5 hari berturut-turut. Yang ketiga, para tenaga medis yang baru dipecat ini awalnya meminta beberapa fasilitas selama COVID-19. Mereka meminta insentif uang lelah, APD, dan rumah singgah sementara. Yang berikut, ketika negara butuh tenaga mereka malah meninggalkan tugas, sementara yang mereka tuntut sudah dipenuhi jauh-jauh hari. Demikian, terima kasih. Baik, terima kasih untuk jawaban dari Saudari Heltin. Berarti di sini ada 4 ya alasan dari Bupati Ogan Ilir untuk memecat 109 tenaga medis yang ada di salah satu rumah sakit. Kemudian saya akan bertanya kepada Saudara Lazarus. Saudara Lazarus, dapat mendengar suara saya? Ya, bisa. Pertanyaan saya yaitu, mengapa para tenaga kesehatan meninggalkan tugasnya selama 5 hari, sedangkan kebutuhan APD, rumah singgah, dan dana intensif sudah tersedia? Bagaimana menurut pendapat Saudara Lazarus? Berikut ini alasan tenaga medis meninggalkan pekerjaannya selama 5 hari karena pihak RSU tidak memberikan pembekalan yang cukup terkait prosedur penanganan virus corona terhadap para tenaga kesehatan. Maka nakes pun mogok dan mengklaim karena ada keterbatasan jumlah alat pelindung. Nah, di sini Direktur Utama RSUD Ogan Ilir Roteta Arta Gunariama membantah adanya keterbatasan APD dan insentif yang tidak jelas. Dirinya menyebut para tenaga kesehatan takut merawat pasien corona dan tutut APD yang kurang hanya
pernyataan yang dibuat-buat. Terima kasih untuk Saudara Lazarus yang telah menjawab pertanyaan saya. Tapi ada yang ingin saya sanggah dan ada yang ingin saya pertanyakan bahwa berdasarkan berita yang ada, rumah sakit telah menjelaskan bahwa APD, rumah singgah, dan insentif telah disiapkan oleh rumah sakit. Jadi sebenarnya apakah alasan yang sangat mendasar dari para tenaga kesehatan untuk tidak menjalankan tugasnya? Dapatkah Saudara Lazarus menjelaskan apa yang menjadi alasan mendasar dari tenaga kesehatan tidak melakukan tugas dan tanggung jawabnya? Baik, saya akan menjawab. Jadi, alasan yang mendasar para tenaga medis ketakutan dalam menangani pasien COVID-19 karena belum cukup, karena pembekalannya tidak cukup. Jadi itu adalah alasan yang mendasar bagi para tenaga kesehatan. Oke, terima kasih untuk Saudara Lazarus yang telah menjawab pertanyaan dari saya. Dan selanjutnya saya akan bertanya kepada Saudari Stella. Dapatkah Saudari Stella menjelaskan apa saja kewajiban seorang tenaga kesehatan yang harus dijalankan selama masa wabah COVID-19 ini? Baik, terima kasih Saudara Esther. Saya akan menjawab pertanyaan Anda mengenai kewajiban umum para tenaga kesehatan dalam menjalankan profesinya. Yang pertama, saya akan menjelaskan 3 kewajiban umumnya, yaitu yang pertama, setiap profesi kesehatan masyarakat harus menjunjung tinggi, menghayati, dan mengandalkan etika profesi kesehatan masyarakat. Yang kedua, di dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, profesi kesehatan masyarakat lebih mementingkan kepentingan umum daripada kepentingan pribadi. Yang terakhir, dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, hendaknya menggunakan prinsip efektivitas, efisiensi, dan menggunakan teknologi yang tepat guna. Terima kasih. Baik, jawaban yang sangat singkat, padat, dan jelas yang telah dijelaskan oleh Saudari Stella. Terima kasih untuk jawabannya. Dan saya akan melanjutkan pemberitaan mengenai topik kali ini, karena topik kali ini mempunyai kaitan dengan materi mata kuliah etika dan hukum kesehatan masyarakat. Dan saya akan menjelaskan bahwa kaitannya dengan topik adalah para tenaga medis memerlukan surat tugas untuk melakukan penanganan terhadap pasien COVID-19, sedangkan RSUD Ogan Ilir bahkan tidak mempekerjakan pegawai yang belum mengantongi surat tanda registrasi atau STR dan surat izin praktek. Dan yang kedua adalah ketidakjelasan pemberian insentif pun menjadi salah satu yang dituntut para tenaga kesehatan, serta tenaga kesehatan tidak mendapatkan akses ke rumah singgah yang bisa menjadi tempat istirahat bagi mereka. Hal ini berkaitan dengan materi pembelajaran etika profesi. Dan yang terakhir adalah para tenaga kesehatan telah melanggar tugasnya dalam penanganan pasien COVID-19. Berdasarkan permasalahan yang telah kita bicarakan tadi, apakah kaitannya dengan etika profesi kesehatan? Dan saya ingin bertanya kepada Saudari Martina, dapatkah Saudari menjelaskan apa yang menjadi kewajiban tenaga kesehatan terhadap masyarakat? Baik, terima kasih Saudari Esther. Seperti yang kita tahu, berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Etika Profesi Kesehatan, pada bab 2 tentang kewajiban terhadap masyarakat di pasal 6 menjelaskan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selalu berorientasi kepada masyarakat sebagai suatu kesatuan yang tidak terlepas dari aspek sosial, ekonomi, politik, psikologis, dan budaya.
di pasal ke-7, dalam melaksanakan tugas dan fungsinya harus mengutamakan pembinaan masyarakat yang menyangkut orang banyak. Di pasal 8, dalam melaksanakan tugas dan fungsinya harus mengutamakan pemerataan dan keadilan. Terima kasih. Baik, jawaban yang sangat singkat dan jelas. Terima kasih untuk Saudari Martina. Dan muncul kembali pertanyaan, apakah kewajiban terhadap profesi kesehatan lain dan profesi di luar bidang kesehatan? Dan pertanyaan ini saya tujukan untuk Saudara Lazarus. Silakan Saudara Lazarus untuk menjawabnya. Baik, terima kasih untuk Saudari Esterina. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 di pasal 14, dalam menjalankan tugas dan fungsinya harus bekerja sama dalam saling menghormati dengan anggota profesi lain, tanpa dipengaruhi oleh pertimbangan-pertimbangan keyakinan, agama, suku, golongan, dan sebagainya. Dan di pasal 15, dalam menjalankan tugas dan fungsinya bersama-sama dengan provinsi lain, hendaknya berpegang pada kemitraan kepemimpinan, pengambilan prakarsa, dan kepeloporan. Baik, terima kasih untuk jawaban Saudara Lazarus. Dan selanjutnya saya akan bertanya kepada Saudari Stella. Dapatkah Saudari Stella menjelaskan apa kewajiban yang dimiliki dari profesi kesehatan masyarakat? Baik, terima kasih Saudara Esther. Sama seperti penjelasan pada narasumber-narasumber lain mengenai kewajiban profesi tenaga kesehatan, kewajiban mengenai profesi terdapat juga pada Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 pada bab 4 yang terletak pada 3 pasal, yaitu pasal 16, pasal 17, dan pasal 18. Masing-masingnya yaitu yang pertama, pasal 16 menyatakan bahwa ahli kesehatan masyarakat hendaknya bersikap proaktif dan tidak menunggu dalam mengatasi masalah. Pasal 17, ahli kesehatan masyarakat hendaknya senantiasa memelihara dan meningkatkan profesi kesehatan masyarakat. Terakhir, masyarakat hendaknya senantiasa berkomunikasi, membagi pengalaman, dan saling membantu di antara anggota profesi kesehatan masyarakat. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk jawaban yang diberikan dari Saudari Stella. Baik, kita telah sampai di penghujung, dan dari isu yang telah kita bahas tadi dan kesimpulan yang dapat saya ambil, kesimpulan yang berkaitan dengan etika profesi, yang pertama yaitu seorang tenaga kesehatan harus dapat meyakinkan masyarakat dan pemerintahan bahwa integritasnya dalam menjalankan profesinya sudah terjamin. Yang kedua yaitu bahwa masyarakat harus memiliki keyakinan terhadap profesi kesehatan masyarakat ataupun profesi tenaga medis, bahwa tenaga medis dapat memberikan solusi, usulan, dan langkah-langkah dalam pencegahan dan pengendalian penyakit melalui cara dan program yang harus dilakukan sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan. Yang ketiga yaitu profesi kesehatan masyarakat dan profesi tenaga medis harus dapat memiliki kepercayaan di masyarakat terhadap pekerjaan yang sedang dilakukan atas nama diri sendiri. Dan yang keempat yaitu profesi kesehatan masyarakat dan profesi tenaga medis harus dapat dipercaya dan dapat membela apa yang mereka percaya dengan tujuan untuk mewujudkan keadilan sosial dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Demikian pula hal-hal tersebut harus dipercayai juga oleh pemerintah. Demikian talk show pada siang hari ini. Sebelum mengakhiri talk show pada siang hari ini, saya ingin berterima kasih kepada narasumber, yaitu Saudari Martina Heltin Santi, Saudara Lazarus Weyonima, dan Saudari Stella Lebrina Manus, serta Saudari
Jane Ivana Mangi yang telah bersedia untuk hadir dalam talk show kelompok 7 ini yang membahas tentang etika profesi kesehatan masyarakat dan tenaga medis. Terima kasih untuk telah menyaksikan talk show kelompok 7. Semoga bermanfaat bagi kita semua dan saya mohon maaf dan serta kelompok mohon maaf jika terdapat kesalahan. Terima kasih.